Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Pratiwi dengan NIM 20190420038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang risk register pada PT Madu Baru. Next. Latar belakang pada PT Madu Baru adalah pabrik gula Madu Kisma yang terletak di Desa Pondokan Tirtomolo, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan bagian dari PT Madu Baru yang bergerak di bidang manufaktur. PG Madu Kisma berdiri pada tahun 1955 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diresmikan pada tahun 1958 oleh Presiden Insinyur Soekarno, serta mulai melakukan produksi gula pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1958. Pabrik Gula Madu Kisma memproduksi gula jenis GKP 1 atau gula kristal putih atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama gula pasir. Bahan baku utama untuk memproduksi gula adalah tebu, di mana tebu yang digunakan memiliki 3 kriteria, yaitu BSM atau yang disebut bersih, segar, manis. Tebu yang digunakan adalah tebu yang baru saja dipanen dari kebun. PG Madu Kisma memiliki target untuk menggiling tebu sebanyak 35.000 kuintal per hari. Next. Visi misi perusahaan PT Madu Kisma. Visi PT Madu Kisma mendirikan perusahaan argo industri yang unggul di Indonesia dengan menjadikan petani sebagai mitra sejati. Misi PT Madu Baru yang pertama, menghasilkan gula dan etanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri Indonesia. Yang kedua, menghasilkan produk dan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan, serta mengutamakan kemitraan petani. Yang ketiga, mengembangkan produk bisnis baru yang mendukung bisnis inti. Poin keempat adalah menetapkan karyawan dan stakeholder lainnya sebagai bagian terpenting perusahaan dalam proses menciptakan keunggulan perusahaan dan pencapaian shareholders values. Next. Struktur organisasi PT Madu Baru adalah posisi teratas adalah direktur, membawahi kepala SPI dan staf direktur, dan membawahi kepala bagian SDM dan umum, kepala bagian pemasaran, kepala bagian akuntansi dan keuangan, kepala pabrik spiritus, kepala bagian tanaman, kepala bagian pabrikasi, kepala bagian instalasi. Next. Pembahasan selanjutnya adalah identifikasi resiko. Poin pertama adalah kejadian resikonya adalah tidak ada standar harga dari pemerintah dan kondisi lahan tidak sesuai, penyebabnya petugas dikejar target areal. Indikator resikonya peringatan dari bagian keuangan. Poin kedua, komposisi varietas tidak sesuai dengan kualitas bibit jelek, penyebabnya kurangnya pengawasan dari SKB. Indikator resikonya peringatan dari pengawas lapangan bagian pengelolaan tanaman. Poin ketiga, terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan ketersediaan gula, penyebabnya keteledoran petugas. Indikator resikonya peringatan dari audit internal. Poin keempat, jumlah urutan dan kualitas bahan tidak sesuai, penyebabnya kurang pengawasan dari petugas. Indikator resikonya peringatan dari pengawas pabrik. Poin kelima adalah terjadi kecelakaan pada saat bekerja, penyebabnya adalah kurangnya disiplin karyawan dalam menggunakan alat pengaman, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya memakai APD, dan keteledoran karyawan bekerja tidak sesuai SOP.
Indikator resikonya adalah peringatan dari bagian risk management. Next. Pembahasan selanjutnya adalah faktor positif. Poin yang pertama, kejadian risiko tidak ada standar harga dari pemerintah dan kondisi lahan tidak sesuai. Faktor positifnya adanya simpanan dana yang dapat digunakan, dampak kualitatifnya tingginya biaya sewa lahan. Poin kedua, komposisi varietas tidak sesuai dan kualitas bibit jelek. Faktor positifnya target panen bulan sebelumnya melebihi dari target yaitu 20%. Dampak kualitatifnya hasil panen buruk. Poin ketiga adalah terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan ketersediaan gula. Faktor positif adanya peraturan baru terkait pembukuan laporan. Dampak kualitatifnya keterlambatan melakukan pembukuan untuk laporan. Poin selanjutnya adalah poin nomor 4, jumlah, ukuran, dan kualitas bahan tidak sesuai. Faktor positifnya kerugian finansial yang tidak terlalu besar dan dapat di-backup dengan simpanan dan dana perusahaan. Dampak kualitatifnya kerugian finansial. Yang poin terakhir adalah terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Faktor positifnya adanya peraturan baru yang dibuat mengenai K3 untuk keselamatan karyawan dan pembaruan alat-alat yang sudah tidak layak pakai. Dampak kualitatifnya kondisi kecelakaan. Next. Resiko inherent. Yang pertama, kejadian resiko tidak ada standar harga dari pemerintah dan kondisi lahan tidak sesuai. Memiliki poin probabilitas 3, poin dampak 4, skornya 12, tingkat resiko high risk. Nomor 2, komposisi varietas tidak sesuai dan kualitas bibit jelek. Poin probabilitas 4, dampak 4, skor 16, tingkat resiko extreme risk. Nomor 3, terjadi kesalahan dalam pembukuan laporan ketersediaan gula. Poin probabilitas 3, dampak 5, skor 15, tingkat resiko extreme risk. Selanjutnya poin keempat, jumlah, ukuran, dan kualitas bahan tidak sesuai. Poin probabilitas 3, dampak 4, skor 12, tingkat resiko high risk. Nomor 5, terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Poin probabilitasnya 3, dampaknya 4, skornya 12, tingkat resikonya high risk. Next. Mitigasi resiko. Yang pertama, kejadian resiko tidak ada standar harga dari pemerintah dan kondisi lahan tidak sesuai. Rencana tindakan mitigasinya adalah melakukan pembelian tanah maksimal 2 bulan setelah masa giling. Dan nomor 2, komposisi varietas tidak sesuai dan kualitas bibit jelek. Rencana tindakan mitigasinya adalah pengecekan bibit minimal 3 kali. Yang ketiga, terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan ketersediaan gula. Rencana tindakan mitigasinya adalah membentuk tim tambahan dalam pengecekan. Nomor 4, jumlah, ukuran, dan kualitas bahan tidak sesuai. Rencana mitigasinya adalah melakukan pengawasan minimal 3 kali dalam masa pembibitan. Poin terakhir adalah nomor 5, terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Rencana tindakan mitigasinya adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD dan melakukan kegiatan sosialisasi K3. Next. Resiko residual. Poin pertama, tidak ada standar harga dari pemerintah dan kondisi lahan tidak sesuai. Poin probabilitas 1, skor 2, dampak 2, tingkat resiko low risk. Yang kedua, komposisi varietas tidak sesuai dan kualitas bibit jelek. Probabilitas 2, skor 4, dampak 2, tingkatan resiko medium risk.
Yang ketiga, terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan ketersediaan gula, probabilitas 2, skor 4, dampak 2, tingkat resikonya medium risk. Poin keempat, jumlah, ukuran, dan kualitas bahan tidak sesuai, probabilitas 2, skor 4, dampak 2, tingkat resiko medium risk. Nomor kelima, terjadi kecelakaan pada saat bekerja, probabilitas 1, skor 2, dampak 2, tingkat resiko low risk. Berikut adalah profil resiko inherent, poin 1, 4, dan 5. Posisinya pada posisi berat, poin kedua dan 3 pada posisi sangat berat. Next. Berikut ini adalah resiko residual. Profil resiko residual, poin 1 dan 5 menempatkan posisi pada low risk, yang posisi 2, 3, dan 4 menduduki posisi medium risk. Next. Berikut adalah risk appetite. Next. Risk appetite report. Kode resiko A1, tidak kejadian resiko, tidak ada standar harga dari pemerintah, dan kondisi lahan tidak sesuai. Status resiko inherent high risk, status resiko residual low risk, target resiko low risk. A2, komposisi varietas tidak sesuai dan kualitas bibit jelek. Status resiko inherent extreme risk, status resiko residual medium risk, target resiko low risk. A3, terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan ketersediaan gula. Status resiko inherent extreme risk, status resiko residual medium risk, target resiko low risk. Kemudian A4, jumlah, ukuran, dan kualitas bahan tidak sesuai, resiko inherent high risk, status resiko residual medium risk, target resiko low risk. Kemudian resiko terakhir A5, terjadi kecelakaan pada saat bekerja. Status resiko inherent high risk, resiko residual low risk, target resiko low risk. Kesimpulannya adalah resiko inherent pada aktivitas operasional PT Madu Baru harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuat risk register. Selanjutnya, identifikasi resiko inherent bertujuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi resiko atau risk treatment. Poin selanjutnya, setelah dilakukan resiko mitigasi terhadap resiko inherent, diharapkan dapat menekankan seminimal mungkin resiko residual. Poin terakhir adalah aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai bahkan memberikan nilai tambahan dalam pencapaian sasaran organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang
risk appetite pada bagian Excel-nya. Nama unit kerja al unit, nama perusahaan PT Madu Baru, yang pertama adalah kode resiko A1, nomor 1, status resiko aktif, peluang atau ancaman threat, kategori resiko financial risk, unit kerja atau fungsi financial and accounting, sasaran petugas mencapai target areal, tanggal identifikasi resiko adalah 3 Januari 2022, deskripsi atau kejadian resiko tidak ada standar harga dari pemerintah dan kondisi lahan tidak sesuai, akar penyebab adalah petugas dikejar target areal, indikator resikonya adalah peringatan dari bagian keuangan, faktor positifnya adalah adanya simpanan dana yang dapat digunakan, dampak kualitatifnya adalah tingginya biaya sewa lahan, kemudian poin probabilitas 3 atau sedang, dampaknya 4 atau berat, skor resiko inherennya 12, tingkat resiko inherent high risk, probabilitas resiko inherent kualitatifnya adalah 50%, dampak finansial resiko inherent sebesar 100 juta, nilai bersih resiko inherent 50 juta, pemilik resiko adalah Yuda, jabatan pemilik resiko kepala bagian tanaman, kemudian strategi mitigate penanganan resiko, melakukan pembelian tanah maksimal 2 bulan setelah masa giling, biaya penanaman sebesar 85 juta. Resiko probabilitas resiko residual 1 atau sama dengan sangat kecil, dampak resiko residual 2 sama dengan ringan, skor resiko residual 2, tingkat resiko residual low risk, probabilitas resiko residual kualitatif 10%, dampak finansial resiko residual 70 juta, nilai bersih resiko residual 7 juta. Kemudian dilanjut poin kedua adalah kode resiko A2, nomor 2, status resiko aktif, peluang atau ancaman threat, kategori resiko operasional atau infrastruktur resiko, unit kerja atau fungsi komplain, hasil panen sasaran, hasil panen sesuai standar dan kualitas baik, tanggal identifikasi resiko 3 Januari 2022, komposisi kejadian resiko, komposisi varietas tidak sesuai dengan dan kualitas bibit jelek, akar penyebab kurangnya pengawasan dari SKB, indikator resiko peringatan dari pengawas lapangan bagian pengelolaan tanaman, faktor positif, target panen bulan sebelumnya melebihi dari target yaitu 20%, dampak kualitatifnya hasil panen buruk, probabilitas 4, dampak 4, skor resiko inherent 16, tingkat resiko inherent extreme risk, probabilitas resiko inherent kualitatif 75%, dampak finansial resiko inherent
120 juta, nilai bersih resiko inheren 90 juta, pemilik resiko Yuda, jabatan kepala bagian, strategi mitigate, penanganan resiko, pengecekan bibit minimal 3 kali, biaya penanganan resiko 100 juta. Probabilitas resiko residual 2, dampak resiko residual 2, skornya 4, tingkat resiko residual medium risk, probabilitas resiko residual kuantitatif 28%, dampak finansial resiko residual 85 juta, nilai bersih resiko 23.800. Poin selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu A3, nomor 3, status resiko aktif, peluang atau ancaman threat, kategori resiko financial risk, unit kerja atau fungsi financial and accounting, sasaran laporan yang dihasilkan memenuhi standar dan tersusun dengan baik dan benar, tanggal identifikasi resiko 3 Januari 2022, kejadian resiko terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan ketersediaan gula, akar penyebab keteledoran petugas, indikator resiko peringatan dari audit internal, faktor positifnya adanya peraturan baru terkait pembukaan laporan, dampak kualitatifnya keterlambatan melakukan pembukaan untuk laporan, poin probabilitas 3, dampaknya 5, skor resiko inheren 15, tingkat resiko extreme risk, probabilitas risiko inheren kualitatif 65%, dampak finansial risk inheren 50 juta, nilai bersih resiko inheren 32.500 juta, pemilik resiko Gatot dan Brata, jabatan kepala bagian akuntansi dan pemasaran, strateginya adalah mitigate, penanganan resiko, membentuk tim tambahan dalam pengecekan, biaya penanganan 40 juta. Probabilitas resiko residual 2, dampak resiko residual 2, skor resiko residual 4, tingkat resiko residual medium risk, probabilitas resiko residual kuantitatif 30%, dampak finansial resiko residual 30 juta, nilai bersih resiko residual 9 juta. Selanjutnya poin keempat, kode resiko A4, nomor 4, status resiko aktif, peluang atau ancaman threat, kategori resiko operasional atau infrastruktur risk, selanjutnya unit kerja atau fungsi komplain, selanjutnya sasaran hasil produk berkualitas dan sesuai standar, tanggal identifikasi,
tanggal 3 Januari 2022, deskripsi atau kejadian resiko, jumlah, ukuran, dan kualitas bahan tidak sesuai, kurangnya pengawasan dari petugas, indikator resiko, peringatan dari pengawasan pabrik, faktor resiko, kerugian finansial yang tidak terlalu besar dan dapat di backup dengan simpanan dana perusahaan, ke dampak kualitatif, kerugian finansial. Selanjutnya probabilitas 3, dampak 4, skornya 12, tingkat resiko inherent high risk, probabilitas resiko inherent kualitatif 55%, dampak finansial resiko inherent 75 juta, nilai bersih resiko inherent 41.250, pemilik resiko Eko dan Haryanto, jabatan kepala bagian instalasi dan pabrikasi. Selanjutnya strateginya mitigate, penanganan resiko, melakukan pengawasan minimal 3 kali dalam masa pembibitan, biaya penanganan 50 juta. Selanjutnya probabilitas resiko residual 2, dampak resiko residual 2, skornya 4, tingkat resiko residual medium risk, probabilitas resiko residual kualitatif 25%, dampak finansial resiko residual 40 juta, nilai bersih resiko residual 10 juta. Poin selanjutnya adalah poin kelima, dengan kode resiko A5, nomor 5, status resiko aktif, peluang atau ancaman threat, kategori resiko operasional atau infrastruktur risk, unit kerja atau fungsi, human resource, sasaran terciptanya lingkungan kerja yang aman, tanggal identifikasi 3 Januari, terjadi deskripsi atau kejadian resiko, terjadi kecelakaan pada saat bekerja, akar penyebabnya, adalah kurangnya disiplin karyawan dalam menggunakan alat penanganan, kurang sosialisasi tentang pentingnya memakai APD, keteledoran karyawan kerja tidak sesuai SOP. Selanjutnya indikator resiko, peringatan dari bagian risk management, faktor positif, adanya peraturan baru yang dibuat mengenai K3 untuk keselamatan karyawan dan pembaruan alat yang sudah tidak layak pakai. Dampak kualitatif, kondisi kecelakaan, probabilitas memiliki poin 3, dampak 4, skor 12, tingkat resiko inherent high risk, probabilitas resiko inherent kualitatif 45%, dampak finansial resiko inherent 30 juta, nilai bersih resiko inherent 13.500, pemilik resiko Eko dan Haryanto, kepala bagian jabatan kepala bagian instalasi dan pabrikasi. Strateginya adalah mitigate, penanganan resiko menggunakan alat pelindung diri atau APD dan melakukan kegiatan sosialisasi. K3, biaya penanganannya 20 juta. Kemudian
Probabilitas resiko residual memiliki nilai 1, dampak resiko residual 2, skor resiko residual 2, tingkat resiko residual low risk, probabilitas resiko residual kualitatif 15%, dampak finansial resiko residual 25 juta, nilai bersih resiko residual 3.750.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.